Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada babu majaa fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang para dukun dan juga yang semisal dengan mereka. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini mirip dengan yang sebelum-sebelumnya tentang as-sihir dan macam-macamnya yang sudah kita pelajari bersama. Dan ini kaitannya dengan kitab At-Tauhid. Sangat jelas bahwa perbuatan-perbuatan ini merupakan pembatal At-Tauhid. Sihir, perdukunan, dan yang semisal dengannya merupakan lawan dari At-Tauhid. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dia keluar dari Islam, keluar dari al-iman, keluar dari At-Tauhid. Makanya para ulama ketika menyebut pembatal-pembatal keislaman, di antaranya as-sihir dan yang semisal dengannya. Sekarang kita sekali lagi pelajari bersama bab tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka, yang maknanya haram, larangan datang kepada para dukun dan larangan dari bertanya kepada mereka, larangan dari membenarkan ucapan mereka. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil-dalil dalam setiap babnya. Yang pertama di sini, rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Dari Nabi SAW beliau bersabda, man ata arrafan
fasa'alahu an syai'in. Kalau dalam cetakan kita ini ada kata-kata fasaddaqahu. Padahal kalau dalam Sahih Muslim aslinya tidak ada riwayat fasaddaqahu. Ya, kalau ada mungkin kasih tanda fasaddaqahu, ya ini tidak ada dalam riwayat Muslim. Lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Kalau kita ulang dari awal, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kita baca beberapa riwayat yang mirip ya dengan yang tadi kita baca, nanti akan kita jelaskan setelah itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu. Kalau tadi riwayat Hafsah radhiyallahu anha, sekarang riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Abu Daud. Kalau tadi riwayat Muslim, sekarang riwayat Abu Daud. Anak ulangi lagi terjemahannya. Barang siapa mendatangi dukun dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, walil arba'ati. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip dengan yang kedua tadi. Barang siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal, atau dukun, lalu dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini 3 riwayat. Yang pertama ini agak beda dengan yang kedua dan ketiga. Nanti akan kita jelaskan maknanya. Yang pertama perlu kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan perdukunan dalam bab ini. Apa makna dukun, ya, atau arrafan. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, namun tidak apa-apa kita kasih penjelasan lebih dulu. Ada sebagian mengatakan al-arraf itu adalah orang yang meramal tempat adanya pencurian misalnya. Ya, berkaitan dengan apa? Tempat. Kalau dukun itu meramal tentang nasib orang yang akan datang. Nanti akan disampaikan intinya mereka ini sama-sama mengaku tahu yang gaib. Cuma ada spesialisasi masing-masing. Bukan hanya dukun saja, bukan hanya dokter saja, ada spesialisasi. Dukun juga sama. Ini spesialisasi barang hilang. Ya, di mana tempat hilangnya. Ini berkaitan yang kedua dengan tadi nasib orang yang akan datang. Apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini. Banyak muncul apa? Para peramal, para dukun-dukun yang seorang muslim wajib mengingkari perbuatannya. Ya, sekali lagi, yang sudah menjadi rahasia umum, kalau sudah akhir tahun, banyak tukang ramal, ya, laris manis, ya, di media, televisi atau manalah saja, ya, tentang apa yang akan terjadi tahun 2025. Ini namanya al-kahin menurut sebagian para ulama. Masal muslimin itu definisi al-arraf atau al-kahin.
Kemudian ada dua riwayat tadi yang perlu kita sampaikan tentang hukuman, ancaman bagi yang mendatangi dukun atau peramal. Meskipun mungkin namanya ganti, ustadz kayak, atau namanya kiai kayak, atau namanya penasehat spiritual, ya, nama tidak bisa merubah apa? Hakikat, kata para ulama. Al-asma la tughayyiru al-haqiqah. Memang ada dukun yang mungkin dengan ya istilahnya penampilan yang klasik lah, dengan apa gembelannya, dengan apa compang-campingannya. Ya, namun ada juga yang mungkin pakai kopiah, mungkin pakai jubah, ya. Namun kalau tadi intinya meramal nasib orang, meramal apa yang akan datang tahun 2025 misalnya, atau apapun lah, ya, yang dia ramal, maka ini yang disebut dengan dukun dalam bab yang kita bahas ini. Dan ancamannya yang pertama, kata Rasul dalam riwayat Hafsah tadi, man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang mendatangi arraf dan dia bertanya tentang tadi. Kalau arraf spesialisasi masalah apa tadi? Barang hilang, ya. Datang ke dukun karena mungkin HP-nya hilang di rumah, atau mungkin emasnya atau hartanya kok tiba-tiba hilang, ya. Datang ke dukun, siapa yang mencuri, ya, di mana sekarang barangnya tersebut. Ini spesialisasinya siapa? Arraf. Maka barang siapa yang bertanya kepadanya, meskipun ya tidak membenarkan ucapannya, itu ancamannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Makanya yang benar ini, kalau dalam Sahih Muslim tidak ada riwayat fasadaqah. Cukup orang itu bertanya kepada tukang ramal, sekali lagi, meskipun kedoknya bukan paranormal, bukan peramal, namun kedoknya ustadz atau kiai atau penasihat spiritual, namun intinya meramal, ya, tempat atau nasib orang, maka ini namanya apa? Arrafan au kahina. Ancamannya sekedar bertanya saja. Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Peramal, atau Pak nggak normal misalnya, ya, barang saya hilang di mana sekarang misalnya, maka sekedar bertanya saja, ketika dia jawab tidak dibenarkan oleh hatinya, itu ancamannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak sampai kepada kufur akbar, ya, ini dosa besar. Sholatnya secara asal sah-sah saja, gugur kewajibannya, namun tidak ada pahala. Paham ya? Bukan berarti orang itu murtad, tidak, ya. Cuma 40 hari sholatnya tidak diterima, gugur kewajiban sholatnya. Tapi jangan sampai mengatakan, wah kalau begitu nggak usah sholat saja, tambah nemen, ya, dosanya tambah apa? Besar lagi. Ya, kata-kata tidak diterima sholatnya 40 hari, kata para ulama, secara asal sholatnya sah, namun tidak ada pahala. Tidak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia apa? Datang kepada dukun atau tukang ramal, tapi tidak apa? Ada keyakinan, ya, dalam hatinya akan kebenaran ramalan tersebut. Paham ya? Jadi sekedar bertanya saja, ya, tanya tadi tentang barang hilang atau nasibnya tahun 2025, atau mungkin kalau bahasa kita sekedar iseng saja, ya. Dan ini kata para ulama, di dunia nyata maupun di dunia maya, atau di dunia media, televisi atau mungkin yang lainnya, ya, mungkin ada klinik paranormal didatangi, ya, ini masuk, ya, ini yang pertama kali masuk dalam kategori man ata arrafan au kahinan. Atau ada web, ya, ada apa? Situs-situs orang-orang yang tadi profesinya sebagai tukang ramal. Meskipun hanya apa? Di dunia maya, dia, ya, ngechat atau apalah namanya, ngemail atau apa namanya, tanya tentang nasibnya.
maka ini termasuk bagian daripada apa? Man ata. Paham ya? Atau mungkin dulu pernah kita dilihatkan oleh sebagian orang tentang apa? Mungkin dulu ada parabola. Itu ada istilahnya pelingling dukun-dukun tukang ramal tersebut. Dari jarak jauh mereka apa mengobati atau mereka meramal nasib orang. Ini juga kata ulama sama saja, datang langsung di tempat kliniknya, di rumahnya, atau lewat sekarang dunia maya. Ini termasuk dalam kategori man ata arrafan atau kahinan. Kalau dia sekedar bertanya, hukumannya tadi apa? Tidak diterima salatnya 40 hari. Tapi kalau dia bertanya dan sekaligus mempercayai ramalannya, fasadaqahu. Ini riwayat yang kedua. Apa hukumannya? Apa sanksinya, ancamannya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Al-Quran jelas-jelas mengatakan Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, wajib seorang muslim muslimah meyakini yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Hal yang gaib ada dua. Gaib secara mutlak, ini hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, yang gaib yang relatif. Seperti masa lalu sebagian manusia atau masa lalu kita pribadi, kita masing-masing. Si fulan yang baru kenal kita tahun ini, secara umum dia nggak tahu masa lalu kita, masa kecil kita, paham nggak? Nakal atau tidak, nggak ada yang tahu. Tapi kalau teman kita yang waktu SD dia tahu masa apa kecil kita, paham ya? Jadi yang baru kenal kita, masa lalu kita yang dulu itu gaib bagi dia, paham ya? Adapun yang orang yang sudah kenal kita sejak SD, sejak kecil di kampung, bermain dengan kita, dia apa? Tidak, sekali lagi, tertutup hal gaib yang berkaitan dengan apa? Masa kecil kita. Ini namanya apa? Hal yang gaib yang relatif. Paham? Maka yang mutlak ini berkaitan tadi tentang masa yang akan datang. Ini tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Maka kalau tadi ada dukun tukang ramal ditanya tentang apa yang akan terjadi tahun 2025, maka sekali lagi ini yang berkaitan dengan tadi gaib secara mutlak. Kalau dia mengaku tahu yang gaib yang akan datang, yang mutlak tadi, maka dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, yang datang saja membenarkan ucapannya itu kafir, apalagi dukunnya, apalagi apa? Tukang ramalnya. Sekali lagi jangan tertipu dengan perubahan nama. Nama tidak bisa merubah apa? Hakikat. Misalnya es teler, tapi isinya apa? Khomer, haram tetap. Nama tidak bisa merubah apa? Hakikat. Atau narkoba dimasukkan ke dalam permen apalah namanya, sama saja hukumnya haram. Al asma la tughayyiru al haqiqah. Jangan kita apa? Tertipu hanya mungkin dengan penampilan atau dengan perubahan nama atau dengan gelar. Lihat hakikatnya. Hakikatnya meramal nasib orang atau meramal dari tempat di mana hartanya itu sekarang berada karena kecurian dan seterusnya. Ini bagian daripada al-kahan atau al-kihana yang hukumnya bisa tadi kufur akbar kalau dia membenarkan apa yang diramalkan oleh dukun
atau tukang ramal tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca riwayat berikutnya. Wali Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Ibnu Mas'ud misluhu mauqufan. Ya, kalau tadi riwayat marfu dari Rasulullah SAW, ada pula riwayat yang mirip dengan itu namun dari Abdullah bin Mas'ud. Namun intinya sama, orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa an Imran ibni Husain marfu'an, dari Imran bin Husain dari Nabi SAW, beliau bersabda, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang menganggap sial sesuatu. Insya Allah akan ada bab khusus masalah atiyarah, menganggap sial sesuatu, entah rumah tusuk sate, entah angka 13 atau yang semisal dengannya. Bukan termasuk golongan kami yang menganggap sial sesuatu atau yang dia meminta untuk ramalkan sial atau tidak sesuatu itu. Datang kepada dukun tukang ramal, bagaimana? Saya kok melihat ini dan itu ketika di rumah misalnya, apakah ini sial atau tidak? Ini mana tutuyira lahu, minta orang untuk diramalkan sial ataukah tidak. Au takahana au tukuhina lahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, yang melakukan perdukunan atau didukunkan untuknya. Dukunnya tadi jelas kafir. Demikian pula yang datang kepada dukun lalu membenarkan ramalannya, itu juga sama. Laisa minna di sini kata para ulama maknanya laisa minal muslimin. Karena riwayat yang sebelumnya mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Au sahara, bukan termasuk golongan kami yang berbuat sihir. Dan ini sudah kita lewati penjelasannya. Sihir hukumnya kufur akbar atau asghar? Hukumnya kufur al-akbar. Sebagaimana dalam firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, namun setan-setan itu yang kafir, mereka mengajarkan sihir. Makanya kata para ulama, kata-kata laisa minna dalam hadis ini hukumnya keluar dari Islam. Karena sudah berlalu penjelasan masalah sihir, ini kufur akbar. Bukan termasuk golongan kami, alias bukan termasuk kaum muslimin, orang yang berbuat sihir atau disihirkan untuknya. Datang ke tukang sihir untuk orang lain disihir sesuai dengan permintaannya. Maka ini juga mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Kemudian riwayat yang ini sama dengan yang sebelumnya. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal tadi dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang mengatakan telah kafir kepada Al-Quran dan sunnah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan at-tauhid. Yang pertama tadi berkaitan dengan menganggap sial sesuatu. Contoh bulan Suro dianggap bulan sial. Ini jelas bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa sisinya, dan insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut. Di antaranya kata para ulama,
bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bulan Suro, jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan bagi diriku kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, kata Rasul, lastakthartu minal khair. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan. Di sini juga Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengikrarkan beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dan sekaligus beliau tidak tahu yang gaib. Kalau Nabi Muhammad SAW Sayyidu Waladi Adam, manusia yang paling mulia, Rasul yang terbaik, tidak tahu yang gaib, apalagi dukun. Ya, ini sekali lagi bentuk kekufuran orang yang menganggap sial sesuatu. Demikian pula dari sisi kata Rasul SAW dalam hadits qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra. Kata Rasul SAW, Allah berfirman, anak Adam menyakiti diriku, dia mencela waktu. Wa ana dahru, sedangkan akulah yang menciptakan waktu. Ya, yang mencela bulan Suro, yang menganggap sial bulan Suro, dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kufur al-akbar. Atau tadi takahana, dia jadi dukun atau membuka klinik perdukunan. Ini hukumnya tadi laisa minna, maknanya faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan banyak manusia yang terkadang kita sangat amat prihatin di zaman yang sudah era modern seperti ini. Masih banyak orang-orang tersebut yang mempercayai dukun-dukun yang tadi meramal kejadian yang akan datang atau yang katanya bisa menggandakan uang. Sudah banyak penipuan. Bahkan naudzubillah min dzalik. Sampai dibunuh dan dilecehkan dan seterusnya. Namun masih banyak yang percaya. Makanya inilah pentingnya dakwah tauhid. Jangan dikira ini era modern. Dakwah tauhid sudah apa? Nggak perlu lagi. Naudzubillah min dzalik. Kenyataan fakta yang di lapangan menunjukkan dakwah tauhid seperti ini sangat amat dibutuhkan oleh manusia. Bukan hanya yang hanya lulusan SD, bahkan yang lulusan profesor, doktor butuh seperti ini. Meskipun terkadang tadi gelarnya luar biasa dalam segi akademik, namun khurafat masih banyak di tempat apa? Mereka. Bahkan pernah wallah alam kita diceritai oleh sebagian orang, terkadang dalam pemilihan mungkin pejabat-pejabat di sekolahan yang mereka punya gelar profesor, mungkin doktor, untuk rebutan pemimpin tertinggi di suatu instansi perguruan masih pakai klinik-klinik tersebut. Ada pemilihan tersebut ternyata diketemukan kembang-kembang dia naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang sudah gelarnya akademik luar biasa tingginya. Namun untuk memilih ketua-ketua di antara mereka ini masih datang-datang kepada dukun. Dukunnya lebih profesor daripada naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi khurafat, syirik dan kufur akbar yang masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sekali lagi Rasul SAW mengatakan yang melakukan perdukunan atau yang datang kepada dukun untuk diramal atau untuk dibantu dicarikan lowongan pekerjaan, ini juga manusia naudzubillah min dzalik. Kalau dia mau berpikir sejenak datang ke dukun untuk mendapatkan pekerjaan, dukunnya saja nganggur. Betul enggak? Ini kalau mau berpikir sejenak. Dalam Islam akal sehat wajib digunakan.
ya, selama tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sama dengan kasus orang minta kepada wali yang telah mati. Wali yang telah mati sudah terputus amalnya. Datang ke kuburan keramat ke wali yang telah mati, dicarikan apa? Pekerjaan, karena dia baru di PHK. Loh, yang mati loh sudah nggak ada apa? Naudzubillah min dzalik. Orang yang berakal sehat akan berpikir, dia ini siapapun, entah dia nabi, entah dia wali, ketika mati, kerabat yang mati nggak bisa mati sendiri. Yang mengkafani siapa? Yang hidup. Yang menyemayamkan siapa? Yang hidup. Kok setelah disemayamkan, kok diminta-minta? Ainal uqul. Mana akal? Ya, yang Allah ciptakan untuk manusia berpikir. Makanya di antara sebab orang itu masuk ke neraka tidak menggunakan apa? Akal sehatnya. Sekali lagi, akal sehat yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bukan akal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu akal yang tidak waras. Allah berfirman, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir." Allah mengatakan tentang penyesalan penghuni api neraka. Seandainya kami dulu mendengar, kami berpikir naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Tidaklah kami termasuk orang yang dimasukkan ke neraka sa'ir. Di antaranya di sini. Baru di PHK datang ke dukun, minta dicarikan apa? Pekerjaan. Dukunnya saja tidak tahu ya kerja apa dia, kecuali apa? Menipu manusia. Naudzubillahi min dzalik. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau tadi au sahara au suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi Rasulullah sabda, barang siapa mendatangi dukun lalu dia mempercayainya, maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rawahu Al-Bazzar bi isnadin jayyid wa rawahu At-Tabrani bi isnadin hasan min hadis Ibnu Abbas duna qauli wa man ata ila akhirih. Itu 4 riwayat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian dinukilkan di sini ucapan para ulama yang berkaitan dengan siapa itu al-arraf, man ata arrafan, dan siapa itu al-kahin, man ata kahinan. Imam Al-Baghawi berkata, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadillu biha alal masruq wa makanid dhala wa nahwi dzalik. Ini penafsiran pertama tentang siapa itu al-arraf, yaitu orang yang mengaku tahu hal-hal yang gaib dengan berbagai macam mungkin ya rumus-rumusnya dia, dan dia mengetahui ya sesuai dengan pengakuannya barang yang dicuri, tempat ya di mana barang tersebut. Ini sudah kita sampaikan tadi, penafsiran yang pertama, al-arraf itu tukang ramal, dukun, namun spesialisasi masalah apa? Pencarian barang hilang. Ya, seandainya mereka benar, suruh cari mana ladang minyak, ladang emas. Paham ya? Nggak usah pakai apa? Satelit. Ya, atau suruh cari ya di mana sekarang itu Dajjal. Ya, nggak mungkin ketemu karena dia Dajjalnya. Taib, intinya masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan al-arraf seperti ini bukan hanya kufur akbar perbuatannya, bahkan juga banyak terjadi adu domba antara karib kerabat gara-gara orang seperti al-arraf ini. Ini terutama ya sering mungkin kita dengar ya, mungkin sebagian tempat di kampung-kampung itu bertetangga ya. Mungkin HP, kalau sekarang zaman HP ya, HP hilang ya, datang ke al-arraf dukun ini ya. Pak dukun, HP saya hilang pada hari ini. Oh ya, dicuri tetanggamu. Akhirnya apa? Tetangganya yang mungkin dia naudzubillah min dzalik tidak berbuat demi, gak pernah mencuri, namun dituduh apa? Ini nama dukun ya. Sekali lagi perbuatannya sudah kufur akbar, plus dia juga apa?
nama mengadu domba di antara manusia atau bahkan antara kakak dan adik. Uangku hilang di lemari Pak Dukun. Siapa yang mencuri? Oh ya, adikmu sendiri. Naudzubillah min, terkadang apa? Dipercaya seperti itu. Dan ini salah satu sebabnya karena pinternya marketingnya. Udah dia pernah meramal ini dan sukses, padahal apa? Kirip semuanya. Dan juga apalagi zaman sekarang bisa dibayar. Naudzubillah min, dari intinya dukun yang meramal tersebut sudah perbuatannya secara asal kufur akbar, plus dia juga sebagai pelaku apa? Adu domba. Dan ini banyak terjadi. Orang dituduh mencuri barang saudaranya gara-gara apa? Hasutan dari dukun. Makanya sekali lagi dalam Islam dukun ini sangat amat diperangi. Pernah kita sampaikan juga di sini, kalau di Saudi Arabia itu dukun sama dengan orang-orang yang di DPU, pelaku kriminal yang wajib dia apa? Cari di mana-mana, karena mereka ini bukan sekedar kufur akbar bagi dirinya, namun juga apa? Menghancurkan masyarakat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wakilah huwal kahin. Ini penafsiran yang kedua. Al-arraf itu sama dengan kahin. Ini perbedaan ungkapan dari para ulama, meskipun intinya satu, bahwasanya dukun dan arraf disatukan dalam pengakuan mereka tahu yang apa? Yang gaib. Meskipun spesialisasinya berbeda-beda. Atau penafsiran yang ketiga, wal kahin huwa alladhi yukhbir 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Wa qila alladhi yukhbir amma fid dhamir. Ini kalau al-kahin, bukan arraf, al-kahin. Itu perbedaannya dengan arraf. Kalau al-kahin ini mengabarkan tentang yang gaib yang akan datang. Seperti yang kita isyaratkan tadi, banyak peramal paranormal nongol di mungkin televisi ataupun di media sosial ramal apa yang akan terjadi tahun 2025. Pasti tahun 2025 pasti ada orang yang mati. Ini kalau orang yang waras kamu mungkin yang akan apa? Baik. Intinya naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang yang sekali lagi sudah diberikan kecerdasan dari segi akademik, masing-masing percaya dengan ramalan-ramalan tersebut, sama dengan ramalan yang sudah kita sampaikan dari as-sahir tentang masalah at-tanjim, nanti akan juga disampaikan. Ramalan bintang, kalau bintangnya Scorpio nanti akan apa? Disengat kalah jengking dan seterusnya. Nasibnya demikian, asmaranya demikian. Naudzubillah min dzalik. Masih banyak juga orang-orang yang apa? Percaya. Sekali lagi sebagai seorang muslim sejati harus betul-betul berlepas daripada perbuatan tersebut. Harus ada al-bara, membenci, memusuhi para dukun-dukun dan peramal-peramal tersebut. Mereka dihinakan oleh Allah dan Rasul SAW, maka kita juga wajib menghinakan. Jangan sampai malah dimuliakan, dihormati, ditokohkan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, wakil al-yukhbir amma fid dhamir. Ada pula yang mentafsirkan al-kahin adalah yang meramal apa yang dalam dada manusia. Ini juga sebagian orang pernah cerita ketika dia dulu masih belum tahu hukumnya, ini datang ke dukun. Dia berkata, sebelum datang, sebelum masuk ke rumahnya, diberitahu sama asisten dukunnya, oh kamu ini pasti ada masalah. Kata dia, kalau nggak ada masalah, ngapain dia datang apa? Ke dukun tersebut. Kadang ramal-ramalannya itu, sudahlah asbun saja. Meskipun yang dinamakan dukun yang sejati, itu mereka pasti sama dengan sahir, minta bantuan dari jin. Mereka pasti ada MOU dengan apa? Al-jin. Maka sekali lagi, mereka sama dengan sahir, kafaru, telah kafir setelah keislaman mereka. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Ini yang terakhir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kunyanya Abul Abbas, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim war ramal wa nahwihim. Ini yang ketiga, penafsiran al-arraf. Al-arraf itu sebetulnya lebih umum. Dukun yang mencakup semua spesialisasi.
Entah yang spesialisasinya meramal nasib yang akan datang, tempat yang hilang, itu namanya al-arraf. Namun sebetulnya sekedar apa? Ya, perbedaan ungkapan saja, namun intinya sama, satu mengaku tahu yang apa? Ghaib tersebut. Al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Ya, ada yang lewat ilmu perbintangan tadi, atau lewat ar-rammal, ya, di garis-garis tanah, kemudian apa? Di ramal-ramalkan nasib Anda sila atau tidak, ya, dengan menggarisi tanah yang sudah kita sampaikan. Atau tadi lewat ramalan apa yang dalam hatinya. Wa qala Ibnu Abbas berkata, fi qaumin yaktubuna abajad wa yanduruna fin nujum ma'ara man fa'ala dzalik lahu indallahi min khalaq. Ini juga termasuk perdukunan, terutama mungkin di zaman jahiliyah, yaitu menulis alif ba ta sa, ya, namun ya ada rumus-rumus khusus untuk apa? Perdukunan atau bahkan apa? As-sihir. Bahkan mungkin yang pernah melihat jimat orang-orang yang dulunya pernah datang ke dukun, biasanya ada tulisan-tulisan apa? Alif, ba, ta, dan sebagainya yang mereka acak, dan kata para ulama itu rumus-rumus dari apa? Setan-setan dari kalangan al-jin, yang di situ banyak juga apa? Istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya sama, sahir, tukang sihir, al-kahin, dukun ataupun paranormal, hukumnya secara asal kufur akbar, syirik akbar, entah karena dia meramal yang gaib, ya, atau minta, ya, bantuan kepada setan dari kalangan jin, dan sudah menjadi rahasia umum, jin, ya, atau setan dari kalangan jin tidak akan mungkin membantu dukun atau tukang sihir tersebut sampai mereka berbuat syirik akbar ataupun kufur akbar. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian fihi masail, kurang berapa menit? 1 menit. Baik, kesimpulannya ini sudah insyaallah kita lewati semuanya. Yang pertama, la yastami tasdiqul kahin mal iman bil Quran. Tidak akan berkumpul antara membenarkan ramalan dukun dengan iman kepada Al-Quran. Kalau dia membenarkan dukun, pasti dia mendustakan Al-Quran. Kalau dia mengimani Al-Quran, pasti dia mendustakan apa? Dukun. Yang kedua, atasri bi anna kufur. Datang ke dukun hukumnya kufur akbar. Wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.